Bayangkan membuang nenekmu sendiri ke jalanan karena dianggap beban tanpa sadar bahwa di bawah gubuk reotnya terkubur harta karun emas senilai miliaran rupiah. Inilah kisah Nenek Marni, sebuah pelajaran pahit tentang karma instan yang akan membuatmu merinding. Sebelum kita mulai, tolong tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak kisah ini. Ini adalah kisah Nenek Marni, seorang wanita berusia 72 tahun. Yang seumur hidupnya memendam duka karena kehilangan suami terlalu cepat dan memikul beban membesarkan cucu yang tidak tahu balas budi. Dan ketika kebenaran itu muncul bersinar terang, seperti emas di tengah tanah kering kerontang, dia menunjukkan kepada dunia siapa keluarga yang sebenarnya dan siapa yang hanya ingin memanfaatkannya. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa di kebun jati asri. Matahari sudah bersinar terik sejak pagi buta membakar tanah kering, khas musim kemarau, membuat debu jalanan beterbangan dan menempel di kulit siapa saja yang lewat. Nenek Marni sedang sibuk di dapur-dapur tua yang sederhana, namun hangat, dengan panci-panci aluminium yang tergantung di dinding bambu dan tungku kayu bakar yang masih menyala menyebarkan aroma bolu kukus yang baru saja dia angkat dari kukusan. Dia membersihkan meja kayu tua itu dengan hati-hati, mengusapnya perlahan, seolah sedang membelai sebuah kenangan. Setiap sudut rumah itu memiliki jejak almarhum suaminya, kakek Anto, yang meninggal 5 tahun lalu, dan mewariskan tanah kebun ini agar Marni bisa menghabiskan masa tuanya dengan tenang. "Kamu berhak istirahat, Marni," begitu kata suaminya dulu sebelum pergi selamanya, sambil menggenggam erat tangan istrinya. "Tanah ini milikmu, tinggallah dengan tenang." Dan Marni pun menuruti pesan itu. Dia merawat ayam-ayam kampung di halaman belakang, menyiangi kebun sayur yang kecil, dan menyirami bunga melati di beranda. Dia selalu menunggu kedatangan cucunya Raka, yang semakin hari semakin jarang pulang, semakin dingin dan selalu terburu-buru. Pagi itu telinga Marni menangkap suara mesin mobil mendekat. Suara deru mesin yang gagah membelah keheningan desa dan menerbangkan debu merah di jalan setapak. Itu adalah mobil Pajero hitam, milik Raka, mobil mewah, dan mengkilap yang dia beli setelah bisnis ekspedisi truk. Miliknya mulai sukses besar di kota. Hati Nenek Marni berdesir pelan, firasat seorang ibu yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia menepisnya. Dia buru-buru mengelap tangannya ke celemek, merapikan rambutnya yang memutih, dan berjalan ke pintu depan dengan senyum lebar. "Cucuku pulang," bisiknya pada diri sendiri, mencoba mengusir rasa cemas itu. Raka turun dari mobil dan bahkan tidak menatap neneknya. Dia memakai kacamata hitam, kemeja rapi yang licin, dan sepatu kulit mahal. Di sebelahnya turunlah Bella, tunangannya, wanita kota yang dandanannya berlebihan, dengan gaya seolah dia berada di atas semua orang. Sepatu hak tingginya menginjak tanah berdebu, dengan ragu tas bermerek tergantung di lengan, dan rambutnya yang lurus berkilauan di bawah matahari. Bella memandang rumah tua itu dengan tatapan jijik, seolah dia sedang menginjak kandang kambing. "Hai Nek," ucap Raka, singkat, tanpa nada, tanpa emosi. Tidak ada pelukan, tidak ada cium tangan, tidak ada rasa rindu. Nenek Marni merasakan dingin yang menusuk di perutnya, tapi dia memaksakan diri untuk tetap tersenyum ramah. "Ayo masuk, Nak, ayo masuk. Nenek baru saja bikin bolu kukus kesukaanmu masih hangat. Mau kopi hitam?" Raka menggelengkan kepala dengan kaku. "Tidak usah, Nek. Kami tidak datang untuk itu. Kami perlu bicara." Mereka masuk ke ruang tamu yang sempit, penuh dengan perabotan tua yang sangat disayangi Marni. Kursi rotan yang sudah mulai rapuh, meja kecil dengan taplak rendah buatan tangan, dan foto-foto Raka waktu kecil yang tergantung di dinding tersenyum lebar dalam gendongan neneknya. Bella duduk di ujung kursi dengan hati-hati, seolah takut bajunya kotor terkena debu. Raka berdiri memasukkan kedua tangan ke saku, celana menatap lantai semen yang retak. "Nek, aku datang ke sini karena ya keadaannya sudah berubah." Nenek Marni duduk di kursi goyang tua peninggalan suaminya, menatap cucunya dengan mata penuh harap. "Berubah bagaimana, Nak?" Raka menarik napas panjang. "Aku mau menikah. Aku dan Bella akan menikah bulan depan." Jantung Marni melonjak kegirangan. "Masya Allah, alhamdulillah, Nak."
Akhirnya hari bahagia ini datang juga. Nenek bisa bantu apa nenek bisa masakkan untuk syukuran. Bukan itu, Nek Raka memotong dengan nada tajam. Kami tidak butuh itu. Kesunyian yang berat tiba-tiba jatuh di ruangan itu mencekik udara. Senyum di bibir Marni perlahan layu. Maksudmu bagaimana, Nak Raka melirik ke arah Bella yang memberi kode dengan dagunya seolah berkata, cepat katakan saja. Raka menghela napas kasar. Nenek kan sudah tua. Nenek sudah mulai merepotkan. Aku dan Bella, kami berencana tinggal di rumah ini setelah menikah. Kami butuh tempat yang tenang jauh dari kota. Dan ya, nenek harus pergi dari sini. Kata-kata itu menghantam dada nenek Marni seperti batu besar. Matanya terbelalak tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa nak pergi? Tapi rumah ini punya nenek. Kakekmu mewariskan ini untuk nenek. Aku tahu, Nek, sela Raka dengan tidak sabar. Tapi nenek sudah tidak sanggup merawat tempat ini. Lihat, semuanya sudah mau roboh. Aku satu-satunya keluarga nenek dan aku butuh tempat ini. Bella tidak mau tinggal di kota yang bising. Dia mau suasana tenang dan aku tidak punya waktu untuk mengurus nenek. Aku sibuk, Nek. Bisnisku sedang berkembang pesat. Aku tidak bisa terus-terusan bolak-balik mengantar nenek ke dokter atau mengurusi kebutuhan nenek. Air mata mulai menggenang di mata tua Marni, panas dan perih. Tapi nak nenek tidak pernah minta apa-apa. Nenek selalu mandiri. Nenek masih kuat, nenek tidak menyusahkanmu. Bella memutar bola matanya dan tertawa kecil tawa yang penuh racun. Aduh, tolonglah. Jalan saja sudah susah begitu. Sebentar lagi pasti butuh popok, butuh perawat, butuh obat-obatan mahal. Kami tidak siap untuk mengurus beban seperti itu. Raka membuang muka sedikit malu, tapi dia tidak mundur. Itu benar, Nek. Nenek harus keluar. Aku bawakan uang ini 500.000 rupiah untuk pegangan nenek sementara waktu. Raka meletakkan beberapa lembar uang di atas meja. Cari panti jompo atau tempat kos murah di desa sebelah. Nenek Marni bangkit dari kursi dengan tubuh gemetar hebat. Panti jompo. Kamu mengusir nenek ke panti jompo, Raka. Nenek yang membesarkanmu. Nenek yang rela tidak makan supaya kamu kenyang. Nenek yang... Cukup, Nek Raka berteriak kehilangan kesabaran. Cukup dramanya. Keputusanku sudah bulat. Nenek keluar hari ini sekarang juga. Kemasi barang-barang nenek dan pergi. Bella bangkit berdiri sambil merapikan roknya yang ketat. Kita punya banyak pekerjaan di sini, kata wanita itu dengan nada bosan. Kita harus merenovasi seluruh rumah ini dan membuang semua perabotan butut ini ke tempat sampah. Kita akan ubah tempat ini menjadi villa yang layak huni. Nenek Marni terpaku di tengah ruangan, kakinya terasa lemas seperti jeli dan jantungnya berdegup kencang menahan sakit. Ini tidak mungkin terjadi. Ini pasti mimpi buruk. Cucu kandungnya anak laki-laki yang dia timang saat ibunya meninggal. Saat melahirkan anak yang dia ajari menulis nama, mengikat tali sepatu, dan membaca doa tidur, kini berdiri di depannya, dengan tangan bersedekap dan tatapan dingin yang asing. Raka, bisik Marni dengan suara serak menahan tangis. Demi Allah, nak, jangan lakukan ini pada nenek. Rumah ini satu-satunya milik nenek. Ini satu-satunya kenangan dari kakekmu. Ini tempat nenek menghabiskan masa-masa terindah hidup nenek. Nenek tidak punya tujuan lain. Nenek tidak punya siapa-siapa selain kamu. Raka membuang muka, menggigit bibirnya. Tapi dia tidak menarik kata-katanya. Bella mendengus tidak sabar. Aduh, ya ampun, drama sekali, keluh wanita itu. Nenek kan tidak akan mati. Cari saja kamar kos murah di kampung sebelah. Atau menumpang di rumah teman pengajian, terserahlah. Kami tidak bisa terus-terusan memikul beban hidup nenek. Beban. Marni mengulang kata itu dengan tidak percaya. Nenek dianggap beban oleh Raka. Pemuda itu menelan ludah, tapi tidak menjawab. Dia hanya menggerakkan kepalanya ke arah pintu. Cepatlah, Nek, kemasi barang-barangmu, aku akan antar sampai ke jalan raya. Nenek Marni menaiki tangga kayu itu dengan perlahan, berpegangan pada susuran tangga yang sudah licin karena termakan usia. Setiap anak tangga terasa seberat 1 ton bagi kakinya yang tua. Dia masuk ke kamar-kamar yang dia tempati bersama almarhum Anto selama puluhan tahun.
dan memandang sekeliling dengan mata basah. Tempat tidur tua dengan seprei batik yang sudah pudar, lemari kayu jati yang berisi pakaian sederhana, daster-daster lusuh, dan foto pernikahan hitam putih di atas meja memperlihatkan dia dan Anto saat masih muda tersenyum penuh harapan. Bagaimana bisa hidupnya berakhir seperti ini? Bagaimana bisa cucu kesayangannya berubah menjadi orang yang begitu dingin penuh perhitungan dan tanpa setitik pun rasa syukur di hatinya? Dengan tangan gemetar, dia mengambil tas kain bekas belanja. Dia memasukkan beberapa potong baju ganti. Dia mengambil bingkai foto pernikahannya, membungkusnya dengan kain agar kacanya tidak pecah dan meletakkannya di dasar tas. Dia mengambil tasbih kayu peninggalan ibunya dan sajadah tua yang selalu dia pakai untuk sholat tahajud. Dia juga mengambil selendang batik untuk menahan dingin satu-satunya kain hangat yang dia punya. Hanya itu. Tidak ada lagi yang bisa dibawa. Tidak ada perhiasan emas, tidak ada tabungan di bawah kasur, tidak ada barang berharga. Hanya kenangan yang muat dalam satu tas kain kecil. Ketika dia turun, Raka sudah menunggu di pintu, mengetuk-ngetukkan jari di kusen pintu, tidak sabar ingin segera pergi. Bella sudah menunggu di luar sibuk, dengan ponselnya mengetik pesan sambil cemberut. Cuma itu, tanya Raka, sambil menunjuk tas kain di tangan neneknya. Marni mengangguk lemah, suaranya hilang entah kemana. Raka menyambar tas itu dari tangan neneknya, melemparkannya begitu saja ke jok belakang mobil, dan memberi isyarat agar Marni segera masuk. Wanita tua itu naik ke dalam mobil mewah, itu merasakan setiap tulangnya nyeri, merasakan dadanya sesak oleh rasa sakit yang bukan fisik, melainkan sakit karena hancurnya hati. Rasa sakit yang merobek jiwa yang membuatnya sulit bernapas. Raka menyalakan mesin dan tancap gas meninggalkan debu tebal di halaman rumah. Marni menoleh ke belakang melihat rumah kebun jati asri semakin mengecil semakin jauh sampai akhirnya hilang di tikungan jalan. Itu adalah terakhir kalinya dia melihat rumah itu. Hatinya tahu itu. Dia tahu dia tidak akan pernah kembali lagi ke sana. Perjalanan itu berlangsung dalam keheningan yang menyiksa. Bella tidak sedetik pun melepaskan matanya dari layar ponsel. Raka menyalakan musik dengan volume keras lagu pop masa kini yang berisik, agar dia tidak perlu mengobrol dan agar dia tidak perlu mendengar isak tangis pelan neneknya di kursi belakang. Marni hanya menatap keluar jendela, melihat pemandangan perbukitan kapur yang gersang lewat di depan mata. Rumah-rumah sederhana, pohon-pohon jati yang meranggas pagar-pagar bambu reot, dan sapi-sapi kurus yang merumput di bawah matahari yang membakar. Semua itu adalah dunianya, tapi sekarang terasa begitu asing, seolah dia sedang dicabut paksa dari akarnya sendiri. Setelah sekitar 40 menit berkendara, Raka menghentikan mobilnya di tengah jalan antah berantah. Mereka berada di sebuah perempatan jalan tanah yang sepi dengan sebuah warung tua yang sudah tutup di satu sisi dan semak belukar kering di sisi lain. Tidak ada apa-apa lagi di sana, hanya angin panas yang bertiup dan suara tonggeret yang bersahutan di pohon-pohon kering. "Turun di sini, Nek," kata Raka tanpa berani menatap mata neneknya. Marni membelalakkan matanya. "Di sini? Tapi di sini tidak ada apa-apa." "Nak, di sini sepi sekali. Turun," teriak. Raka tiba-tiba membuka pintu mobil dari dalam dengan kasar. Marni turun dengan langkah tertatih, kakinya goyah menahan tubuh. Raka melemparkan tas kain neneknya ke tanah berdebu. Tas itu jatuh dengan bunyi gedebuk pelan menerbangkan sedikit pasir. Bella membuka kaca jendela dan mengulurkan uang Rp500.000 yang sudah lecek. "Nih, ambil. Pakai buat naik bis atau ojek. Pergi kemana saja terserah asal jangan balik lagi ke rumah. Kami mau tinggal di sana sekarang." Marni mengambil uang itu dengan tangan gemetar hebat, masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Raka langsung memundurkan mobil, memutar setir dan tancap gas meninggalkan tempat itu tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Debu tebal membumbung tinggi menelan bayangan mobil mewah itu, dan dalam hitungan detik Marni sudah sendirian. Benar-benar sendirian.
terbuang di tengah jalan sepi tanpa rumah, tanpa keluarga, tanpa harga diri. Marni melihat sekeliling dengan putus asa. Matahari mulai condong ke barat, tapi udara masih terasa panas menyengat. Jalan tanah itu memanjang ke kiri dan ke kanan kosong, melompong tanpa tanda-tanda kehidupan. Tidak ada angkot lewat, tidak ada orang berjalan, sunyi senyap. Hanya dia dan luasnya alam liar yang menakutkan. Dia memungut tas kainnya, merasakan beratnya pengkhianatan menindih dadanya, dan mulai melangkahkan kaki. Dia tidak tahu harus kemana. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya tahu dia harus mencari tempat berteduh sebelum malam tiba, karena daerah ini berbahaya kalau gelap. Ada ular berbisa, ada anjing liar, dan yang lebih menakutkan, ada orang jahat. Marni berjalan terus. Berjalan sampai telapak kakinya terasa perih. Sandal jepit tipis yang dia pakai tidak mampu menahan panasnya jalanan berbatu. Matahari semakin turun mewarnai langit. Dengan semburat oranye dan merah darah, pemandangan senja yang biasanya indah, tapi kini hanya membawa rasa takut yang semakin besar. Ya Allah, gumamnya sambil terus menyeret langkah. Di mana salah hamba? Di mana salah hamba mendidik anak itu? Hamba berikan segalanya untuk dia. Hamba rela lapar asal dia makan. Hamba jadi buruh, cuci, jualan gorengan di pasar, semuanya demi dia. Supaya dia bisa sekolah, supaya dia punya masa depan. Hamba bangun sepertiga malam untuk mendoakan dia. Hamba ajarkan dia sopan santun. Dan begini cara dia membalas hamba. Begini, air mata tua itu menetes panas membakar pipinya yang keriput. Dia berhenti di tengah jalan, menatap langit yang mulai gelap dengan cepat dan berteriak dengan sisa tenaga yang dia punya. Kenapa ya Allah? Kenapa? Tapi alam diam seribu bahasa. Hanya angin malam yang mulai bertiup dingin membawa jeritan hatinya pergi jauh. Malam pun turun dengan cepat tanpa ampun. Nenek Marni terus berjalan menyeret langkah di jalanan tanah yang gelap. Langit di atasnya bertabur bintang-bintang yang bersinar terang jauh dari polusi cahaya kota. Tapi dia sama sekali tidak bisa menikmati keindahan itu. Hatinya penuh ketakutan. Takut pada binatang buas, takut pada orang jahat, dan takut mati sendirian di tempat antah berantah ini tanpa ada yang tahu. Angin malam bertiup semakin dingin menusuk tulang tuanya yang ringkih. Dia hanya mengenakan daster tipis dan selendang batik lusuh yang tidak seberapa hangat. Kakinya sudah lecet parah perih dan berdarah di dalam sandal jepitnya yang tipis. Tapi dia tahu dia tidak boleh berhenti. Dia harus menemukan tempat berteduh. Tiba-tiba di tengah kegelapan matanya menangkap sebuah bayangan bangunan. Sepertinya itu sebuah rumah atau sisa-sisa dari sebuah rumah. Dia mempercepat langkahnya, jantungnya berdegup sedikit lebih kencang karena harapan. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa itu hanyalah sebuah gubuk tua yang nyaris roboh. Atap gentengnya banyak yang bolong dinding. Anyaman bambunya sudah lapuk dan bolong-bolong pintunya menggantung miring hanya pada satu engsel. Tapi itu adalah tempat berteduh. Itu jauh lebih baik daripada tidur di alam terbuka. Marni mendorong pintu reot itu yang berdecit keras memecah kesunyian malam, membuat seekor tikus besar lari terbirit-birit ke semak-semak. Di dalam baunya sungguh menyengat. Bau apek, bau lembab, bau kotoran kelelawar, dan bau benda tua yang sudah puluhan tahun tidak disentuh manusia. Marni meraba-raba, dinding mencari saklar lampu tapi tentu saja tidak ada listrik. Tempat ini pasti sudah ditinggalkan sejak zaman dulu. Dengan bantuan cahaya bulan yang menerobos masuk lewat atap yang bocor, Marni mengamati isi gubuk itu. Hanya ada satu ruangan besar, dengan tungku tanah liat yang sudah hancur. Di sudut sebuah meja kayu yang sudah dimakan rayap di tengah ruangan, dan tumpukan sampah di mana-mana. Sarang laba-laba menggantung tebal dari langit-langit. Lantai tanahnya penuh dengan daun kering, ranting batu, dan kotoran hewan. Ada sarang burung yang ditinggalkan di pojok ruangan. Tapi setidaknya tempat ini punya 4 dinding dan 1 atap. Meskipun bocor ini adalah awal, ini lebih baik daripada tidak punya apa-apa sama sekali.
Nenek Marni membersihkan satu sudut kecil dengan kakinya, menyingkirkan daun-daun kering dan kerikil tajam, mengusir seekor cicak yang terkejut, lalu duduk bersimpuh di lantai tanah yang dingin. Dia menyandarkan punggungnya yang pegal ke dinding bambu. Dia membuka tas kainnya, mengambil selendang batiknya dan melipatnya menjadi bantal kecil. Dia berbaring di situ meringkuk seperti janin dalam rahim, memeluk tasbih kayu peninggalan ibunya, erat-erat di dada dan menangis. Dia menangis sampai matanya bengkak, sampai akhirnya rasa lelah mengalahkan rasa sedih, dan dia tertidur dengan gelisah, dihantui mimpi-mimpi buruk. Keesokan paginya, dia terbangun dengan seluruh badan terasa remuk. Tulang-tulangnya ngilu, tenggorokannya kering kerontang seperti amplas. Matahari pagi menerobos masuk lewat celah-celah dinding, menciptakan garis-garis cahaya yang menerangi debu yang beterbangan di udara. Marni bangun perlahan, mengerang menahan sakit berpegangan pada dinding, agar tidak jatuh, lalu berjalan tertatih ke pintu. Di luar dia melihat pemandangan yang menyedihkan. Gubuk itu berdiri di tengah lahan tandus yang luas, dikelilingi semak belukar kering dengan jalan setapak kecil berjarak 100 meter di depan. Tidak ada tetangga, tidak ada sumur, tidak ada pagar, hanya hamparan perbukitan kapur yang gersang sejauh mata memandang. Dia menarik napas panjang, menghapus sisa air mata yang mengering di pipi dan membatin dalam hati. Entah aku menyerah dan mati di sini, atau aku berjuang untuk hidup. Dan Nenek Marni bukanlah wanita yang mudah menyerah. Seumur hidupnya dia adalah pejuang. Saat suaminya meninggal muda, dia berjuang mengurus kebun sendirian. Saat putrinya meninggal melahirkan Raka, dia berjuang membesarkan bayi itu sendirian. Sekarang, dia akan berjuang lagi. Dia harus berjuang. Pertama-tama, dia harus membersihkan tempat ini. Tidak mungkin dia tinggal di tengah kotoran seperti ini. Dia mengambil sebatang ranting pohon yang jatuh mengikatkan rumput kering di ujungnya dan menjadikannya sapu darurat. Dia mulai menyapu dan terus menyapu. Dia mengumpulkan daun kering sampah batu dan puing-puing lalu membuangnya keluar, membuat tumpukan sampah di kejauhan. Dia bekerja seharian di bawah matahari yang mulai naik, berkeringat kelelahan, merasakan sendinya menjerit, tapi dia tidak berhenti. Jika dia berhenti, dia akan ingat nasibnya, dan dia akan putus asa. Sore harinya, saat matahari mulai condong dan udara sedikit lebih sejuk, dia keluar untuk menjelajahi sekitar gubuk. Dia berjalan menembus semak-semak, menyingkirkan duri-duri liar, sampai telinganya menangkap suara gemericik air yang sangat pelan. Dia mengikuti arah suara itu, dan menemukan sebuah mata air kecil yang mengalir di sela-sela bebatuan kapur. Airnya tidak deras, hanya aliran kecil tapi cukup. Cukup untuk minum, cukup untuk membasuh muka, cukup untuk membasahi tenggorokannya yang perih karena menangis dan kehausan. Marni berlutut di tepi mata air itu, menangkupkan kedua tangannya dan meminum air itu dengan rakus. Airnya terasa dingin, segar dan jernih. Rasanya seperti mendapat nyawa tambahan. Dia minum sampai kembung, mencuci muka, membasuh kakinya yang luka, dan kembali ke gubuk dengan sedikit harapan baru di hatinya. Hari-hari pertama adalah yang paling berat. Dia tidak punya beras, tidak punya lauk, tidak punya alat masak. Dia hanya makan buah-buahan liar yang dia temukan di semak-semak buah kersen kecil yang manis, atau buah ciplukan yang tumbuh liar. Perutnya sering berbunyi karena lapar di malam hari melilit perih. Dia berbaring di lantai tanah yang keras, menatap langit-langit yang bolong, bertanya-tanya. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Apa dosaku sampai cucu kandungku sendiri tega membuangku seperti sampah? Tapi jawaban itu tidak pernah datang. Hanya suara jangkrik dan burung hantu yang menemaninya. Seiring berjalannya waktu, Nenek Marni mulai beradaptasi dengan kehidupan keras itu. Dia menemukan papan-papan kayu bekas di sekitar gubuk dan memperbaiki pintu yang rusak, memukul paku-paku karatan dengan batu kali. Dia menemukan genteng-genteng bekas yang berserakan dan menambal atap yang bocor, memanjat dengan hati-hati meski lututnya gemetar. Tidak sempurna memang, tapi setidaknya kalau hujan turun, air tidak lagi membanjiri tempat tidurnya. Dan hujan pun turun.
Beberapa kali hujan deras khas daerah tropis yang datang tiba-tiba dengan petir menyambar, lalu pergi meninggalkan aroma tanah basah. Marni menampung air hujan itu dengan ember plastik pecah yang dia temukan dan menggunakannya untuk mandi dan mencuci demi menghemat tenaga agar tidak perlu bolak-balik ke mata air. Dia bertahan hidup, sendirian terbuang, tapi masih bernapas. Suatu hari dia memutuskan untuk menanam sesuatu. Dia tidak bisa terus-terusan mengandalkan buah liar. Dia butuh makanan sungguhan. Dia butuh ubi, butuh sayur. Dengan sebatang kayu ulin yang ujungnya dia runcingkan menggunakan batu tajam, dia mulai menggali tanah pekarangan yang keras itu. Dia menggali mencangkul dan menggemburkan tanah sampai tangannya melepuh dan kapalan sampai pinggangnya terasa mau patah. Tapi dia tidak berhenti. Dia ingat di saku tas kainnya, dia menyimpan beberapa biji kacang, panjang dan jagung kering, sisa bibit yang dulu hendak dia tanam di kebun lamanya. Dia menanam biji-biji itu dengan penuh doa. Dia menyiramnya setiap pagi dan sore dengan air yang dia angkut dari mata air. Dia mengajak tanah itu bicara, memohon pada Tuhan agar menumbuhkan kehidupan di sana. Dan keajaiban kecil pun terjadi. Tunas-tunas hijau mulai menyembul dari tanah yang kering. Daun-daun muda mulai merentang menyambut matahari. Marni merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang. Kebahagiaan sederhana tapi nyata. Aku akan bertahan, batinnya, sambil mengelus daun jagung yang masih bayi itu. Aku akan hidup dengan caraku sendiri. Minggu demi minggu berlalu. Nenek Marni menciptakan rutinitas baru di gubuk yang kini dia beri nama Pondok Harapan. Sebuah nama yang terdengar terlalu optimis untuk tempat semenyedihkan itu, tapi itulah satu-satunya yang dia miliki. Harapan. Pagi buta, dia bangun sholat subuh di atas sajadah lusuhnya, lalu pergi merawat kebun kecilnya. Tanaman kacang panjang sudah mulai merambat di tiang bambu, jagung-jagung sudah mulai tinggi setinggi lutut. Itu semua adalah hasil keringatnya sendiri. Dan rasanya jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang dipamerkan Raka. Siang hari saat panas terik dia berteduh di dalam gubuk membersihkan apa yang bisa dibersihkan, merapikan apa yang bisa dirapikan. Malam hari dia duduk di ambang pintu menatap bintang dan berbicara pada almarhum suaminya. Pak, lihat aku sekarang. Siapa sangka masa tuaku akan jadi petualangan seperti ini, tinggal di gubuk reot makan seadanya. Tapi setidaknya Pak, di sini tidak ada yang menghinaku. Di sini aku punya harga diri. Pada suatu siang yang sangat terik, ketika matahari bersinar tanpa ampun, Marni sedang menggali lubang baru untuk memperluas kebunnya. Dia berniat menanam singkong. Tiba-tiba tongkat kayu yang dia pakai untuk menggali membentur sesuatu yang keras di dalam tanah. Tuk, bunyinya berbeda. Bukan bunyi kayu menabrak akar, bukan bunyi kayu menabrak tanah liat. Marni berhenti sejenak menyeka keringat yang bercucuran di dahinya dengan lengan baju yang kotor. Dia berjongkok penasaran. Dia pikir itu cuma batu biasa yang menghalangi. Dia mengorek tanah di sekitarnya dengan tangan mencoba mencungkil benda itu keluar. Ketika benda itu terangkat dan terkena sinar matahari, benda itu berkilau. Warnanya kuning, agak kemerahan dengan kilau yang tajam dan indah. Marni membolak-balik benda itu di tangannya. Itu seperti batu kerikil tapi berat, dan warnanya cantik sekali. Wah, batu apa ini, gumamnya sendirian. Warnanya seperti emas, tapi mana mungkin ada emas di kebun singkong begini. Paling ini cuma batu kali biasa yang mengandung mineral, atau mungkin pecahan kaca botol lama. Dia mengumpulkan beberapa butir lagi yang dia temukan di lubang yang sama. Ada yang kecil sebesar biji jagung, ada yang agak besar sebesar kelereng. Semuanya berkilau cantik saat terkena cahaya. Marni tersenyum. Lumayan, pikirnya. Batu-batu ini cantik. Bisa dipakai buat hiasan di meja biar gubuk butut ini ada warnanya sedikit. Tanpa dia sadari, tangan keriputnya sedang menggenggam masa depan yang akan mengubah segalanya. Tanpa dia sadari, di bawah Pondok Harapan yang reot, itu tersimpan rahasia yang sudah terkubur ratusan tahun. Nenek Marni memasukkan batu-batu itu ke saku dasternya, dan kembali mencangkul sama sekali tidak tahu bahwa dia baru saja menjadi orang kaya baru.
Sore itu setelah seharian mencangkul Nenek Marni pulang ke gubuk dengan tubuh pegal linu. Dia membawa batu-batu berkilau itu di dalam saku dasternya. Sesampainya di pondok, dia mengambil sebuah mangkok tanah, liat tua yang gumpil pinggirannya mangkok bekas yang dia temukan tertimbun sampah di belakang gubuk. Dia mencuci batu-batu itu dengan air sisa hujan menggosoknya sampai lumpurnya hilang dan kilaunya semakin terang. Dia meletakkan batu-batu itu di dalam mangkok dan menaruhnya di atas meja kayu reot di tengah ruangan. Cantik juga pikirnya sambil tersenyum tipis. Setidaknya gubuk buruk rupa ini punya sedikit hiasan yang menyegarkan mata. Dia sama sekali tidak tahu bahwa batu-batu kerikil yang dia jadikan pajangan itu bernilai miliaran rupiah. Dia tidak tahu bahwa di bawah tanah keras tempat dia menanam singkong terdapat urat emas tua peninggalan zaman penjajahan Belanda tambang kuno yang sudah dilupakan sejarah dan kini muncul kembali ke permukaan karena pergeseran tanah. Bagi Marni, itu hanya batu cantik penghibur hati. Beberapa hari kemudian saat matahari sore mulai condong ke barat dan Marni sedang menyiram tanaman kacang panjangnya dengan ember, dia mendengar suara mesin motor mendekat. Suara motor tua yang batuk-batuk berisik memecah kesunyian lembah kapur itu. Jantung Marni langsung berdegup kencang karena takut. Dia sendirian di tempat terpencil ini. Siapa yang datang? Apakah preman? Apakah orang jahat yang mau mengusirnya lagi? Dia meletakkan embernya pelan-pelan dan berjalan ragu-ragu ke depan gubuk. Tangannya gemetar siap lari kalau terjadi apa-apa. Dari balik semak-semak muncullah sebuah motor bebek tua yang penuh lumpur. Pengendaranya adalah seorang bapak tua mungkin usianya sekitar 60 tahunan, memakai topi rimba lusuh kemeja kotak-kotak yang warnanya sudah pudar dan celana panjang yang digulung sampai betis. Wajahnya ramah, kulitnya terbakar matahari khas petani dan matanya menyiratkan kebaikan. Ketika melihat Marni berdiri ketakutan, bapak itu mematikan mesin motornya, turun dengan sopan dan membuka topinya. "Assalamualaikum, Bu sapa Bapak?" Itu dengan suara berat yang tenang. "Maaf kalau saya bikin kaget. Saya Burhan, Pak Burhan. Saya pemilik kebun buah di balik bukit itu, kira-kira 5 kilometer dari sini." Marni menghembuskan napas lega. "Waalaikumsalam Pak Burhan, saya Marni." Pak Burhan tersenyum ramah memperlihatkan gigi yang sudah tidak lengkap. "Saya sering lewat jalan setapak ini kalau mau memotong jalan ke pasar kota. Sudah lama sekali gubuk ini kosong dan jadi sarang hantu. Kemarin saya lihat ada asap dapur mengepul, jadi saya penasaran. Ibu tinggal di sini sendirian?" Marni mengangguk pelan. "Iya Pak, sendirian." Pak Burhan memandang gubuk reot itu dengan kening berkerut prihatin. Dinding bambu yang bolong, atap yang ditambal seadanya, dan lantai tanah yang lembab. "Maaf ya Bu Marni," kata Pak Burhan hati-hati. "Tempat ini kan tidak layak huni. Kenapa ibu bisa sampai tinggal di sini? Apa tidak ada keluarga, anak atau cucu begitu?" Pertanyaan itu membuat dada Marni sesak lagi. Luka lama itu terbuka kembali. Dia menunduk menatap jari-jari kakinya yang kotor oleh tanah, mencoba menahan air mata agar tidak tumpah di depan orang asing. "Ada Pak," jawabnya lirih. "Saya punya cucu satu-satunya, tapi dia mengusir saya." Pak Burhan ternganga. Wajah ramahnya berubah menjadi kaget dan marah. "Diusir, Masya Allah. Bagaimana bisa seorang cucu mengusir neneknya sendiri?" Dan sore itu di bawah langit senja yang mulai memerah, Marni menceritakan semuanya. Dia bercerita tentang kebun jati asri, tentang Raka yang dia besarkan dengan darah dan air mata, tentang Bella yang sombong, dan tentang hari terkutuk di mana dia dibuang di pinggir jalan dengan uang 500.000 perak. Dia bercerita bagaimana dia menemukan gubuk ini, membersihkannya dengan tangan kosong, menahan lapar dengan makan buah kersen liar, dan menanam singkong untuk bertahan hidup. Mendengar cerita itu, Pak Burhan menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah merah padam karena emosi. Biadab geram Pak Burhan sambil mengepalkan tangan. "Itu bukan manusia, Bu. Itu setan." Tega-teganya dia membuang orang tua yang sudah merawatnya seperti itu. "Gusti Allah tidak tidur, Bu. Orang seperti itu pasti akan kena batunya nanti. Ibu yang sabar ya.
Marni mengusap sudut matanya dengan ujung selendang. Saya cuma bingung, Pak. Salah saya apa? Saya sudah memberikan nyawa saya buat dia. Pak Burhan menghela napas panjang menatap Marni dengan penuh rasa hormat. Ibu tidak salah apa-apa. Hati cucu ibu saja yang sudah mati karena silau harta dunia. Tapi tenang Bu, saya dan istri saya sering bantu-bantu orang. Nanti saya bawakan beras dan minyak goreng dari rumah ya. Ibu jangan sungkan. Terima kasih banyak Pak Burhan, Bapak baik sekali. Pak Burhan hendak pamit, tapi matanya tiba-tiba tertuju ke dalam gubuk lewat pintu yang terbuka lebar. Matanya menangkap kilauan aneh dari atas meja kayu di tengah ruangan. Sinar matahari sore yang masuk dari celah dinding menimpa mangkok tanah. Lihat itu membuat isinya bersinar terang. Pak Burhan menyipitkan mata. Bu Marni, boleh saya lihat sebentar? Itu apa yang berkilau di atas meja? Marni menoleh, lalu tersenyum polos. Oh itu cuma batu-batu kerikil cantik yang saya temukan waktu menggali tanah buat nanam singkong. Silakan dilihat Pak. Mereka berdua masuk ke dalam gubuk yang sempit itu. Pak Burhan berjalan mendekati meja mengambil mangkok itu, dan seketika wajahnya berubah pucat pasi. Matanya melotot, mulutnya terbuka sedikit, dan tangannya mulai gemetar hebat saat memegang mangkok itu. Ya Allah, Gusti Pangeran, bisiknya dengan suara tercekat. Marni bingung melihat reaksi tetangganya itu. Kenapa Pak Bapak sakit kok? Pucat begitu. Pak Burhan menatap Marni dengan tatapan tidak percaya, seolah dia sedang melihat hantu. Bu Marni, ibu tahu tidak? Ini apa? Marni mengangkat bahu. Ya batu kali kan Pak, memang warnanya bagus. Agak kuning-kuning begitu. Saya pajang biar gubuk ini tidak suram-suram amat. Pak Burhan mengambil satu butir batu yang paling besar seukuran jempol orang dewasa. Dia melakukan hal yang sering dilakukan orang-orang tua zaman dulu untuk mengecek logam. Dia menggigit batu itu pelan lalu menggoreskannya ke paku besi yang ada di meja. Setelah yakin, dia menatap Marni dengan mata berkaca-kaca, napasnya memburu. Bu Marni, dengarkan saya baik-baik. Ini bukan batu kali, ini bukan mainan, ini emas Bu. Hening. Suasana di dalam gubuk itu mendadak sunyi, senyap hanya suara detak jantung Marni yang terdengar memukul gendang telinga. Emas? Tanya Marni lirih tidak mengerti. Maksud Bapak emas perhiasan? Bukan Bu, seru Pak Burhan antusias, suaranya bergetar. Ini emas murni, biji emas mentah, emas yang belum diolah. Kualitasnya tinggi sekali, ini warnanya pekat. Bapak saya dulu pernah kerja jadi kuli tambang di Cikotok waktu zaman Belanda, jadi saya tahu betul ciri-cirinya. Dia menunjuk ke arah kebun singkong di luar. Ibu bilang nemu ini waktu gali tanah di sana. Iya Pak, masih banyak kok di sana. Tadi saya cuma ambil yang ada di permukaan saja. Pak Burhan lemas, dia harus berpegangan pada pinggir meja agar tidak jatuh. Bu, kalau di permukaan saja sudah segini banyaknya, berarti di bawah tanah itu ada urat emasnya. Ini harta karun Bu. Mangkok ini saja kalau dijual nilainya bisa ratusan juta rupiah. Dan kalau tanah ini digali beneran, Ibu bisa punya miliaran. Mendengar kata miliaran, dunia serasa berputar di mata Nenek Marni. Lututnya goyah, dan dia terduduk lemas di kursi kayu. Miliaran? Tapi saya miskin Pak, gumamnya bingung. Saya tinggal di gubuk bocor. Saya makan ubi rebus. Mana mungkin saya kaya? Pak Burhan berlutut di depan Marni, memegang tangan wanita tua itu dengan erat, menyalurkan keyakinan. Itu dulu Bu, itu kemarin. Hari ini, detik ini nasib Ibu berubah. Allah sudah menjawab doa Ibu. Allah membayar lunas semua penderitaan Ibu. Tanah gersang yang tidak berharga ini ternyata menyimpan harta karun raja-raja. Air mata menetes lagi di pipi Marni, tapi kali ini bukan air mata sedih. Ini air mata syok. Air mata tidak percaya akan kebesaran Tuhan. Apa ini mimpi Pak Burhan? Tolong cubit saya. Pak Burhan tertawa kecil sambil menyeka matanya sendiri yang basah. Bukan mimpi Bu, ini nyata. Tapi dengar saran saya Bu, kita harus hati-hati. Jangan sampai orang jahat tahu dulu. Jangan sampai cucu Ibu yang serakah itu tahu. Kita harus urus ini diam-diam dan resmi. Saya punya kenalan orang pertambangan yang jujur di kota provinsi. Saya juga punya pengacara kepercayaan, keluarga yang soleh. Besok pagi-pagi saya jemput Ibu naik mobil.
Kita bawa sampel ini, kita cek ke laboratorium, lalu kita urus surat tanahnya atas nama ibu biar aman. Ibu percaya sama saya, Marni menatap mata tua Pak Burhan. Di sana dia hanya melihat ketulusan. Tidak ada sorot mata licik seperti yang sering dia lihat pada Bella atau sorot mata dingin seperti Raka. Saya percaya Pak, jawab Marni mantap. Bapak orang baik. Allah yang kirim Bapak ke sini. Dan Pak Burhan memegang janjinya. Dia bukan sekadar petani biasa, dia adalah mantan kepala desa yang dihormati orang yang punya koneksi dan integritas. Keesokan harinya, dia membawa Marni keluar dari gubuk itu, membawanya ke rumahnya yang besar dan nyaman, memberinya kamar tamu yang bersih, makanan enak dan pakaian layak. Dia membantu Marni mengurus segalanya. Hasil tes laboratorium keluar 3 hari kemudian dan hasilnya menggemparkan. Emas itu murni 24 karat dengan kadar kemurnian yang jarang ditemukan. Tanah Pondok Harapan ternyata duduk tepat di atas deposit emas tua yang sangat kaya. Berita itu meledak. Awalnya hanya desas-desus di kampung, lalu masuk koran lokal dan akhirnya meledak di televisi nasional. Judul beritanya terpampang besar, di mana-mana nenek sebatang kara temukan harta karun emas miliaran rupiah di lahan tandus. Wajah nenek Marni muncul di layar kaca tersenyum malu-malu sambil memegang bongkahan. Emas didampingi Pak Burhan yang setia melindunginya. Wartawan berebut mewawancarainya. Orang-orang yang dulu tidak peduli tiba-tiba mengaku saudara. Sepupu jauh, keponakan tiri, tetangga masa kecil semua datang ke pagar rumah Pak Burhan meminta jatah memelas, minta bantuan. Tapi Marni sudah belajar. Hatinya sudah ditempa oleh pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dia tahu mana wajah palsu, mana wajah asli. Dia menolak mereka semua dengan tegas namun sopan. Maaf, kata Marni di depan kamera wartawan. Suara tuanya bergetar namun penuh wibawa. Dulu waktu saya diusir dan kelaparan di jalan kalian, di mana waktu saya tidur di gubuk bocor, kehujanan kalian di mana? Sekarang saya punya uang, kalian baru datang mengaku saudara. Dia menatap tajam ke lensa kamera, seolah sedang berbicara langsung kepada seseorang di luar sana. Keluarga saya sekarang adalah orang-orang yang menolong saya saat saya jatuh, bukan orang yang punya darah sama tapi membuang saya. Uang hasil penjualan emas tahap pertama masuk ke rekening Marni. Jumlahnya fantastis. Marni yang seumur hidupnya memegang uang paling banyak 2 juta rupiah, kini melihat deretan angka nol yang tidak habis-habis di buku tabungannya. Hal pertama yang dia lakukan bukan membeli mobil mewah, bukan membeli perhiasan berlian. Hal pertama yang dia lakukan adalah membeli tanah perkebunan luas milik Pak Burhan. Karena Pak Burhan sudah tua dan anak-anaknya tidak mau meneruskan usaha tani, dia membangun ulang kawasan itu. Dia merenovasi rumah utama menjadi sangat besar dan nyaman. Dia membangun asrama-asrama kecil yang asri. Dia mendirikan klinik kesehatan gratis. Dia mengubah tempat itu menjadi panti wereda dan rumah singgah Pondok Harapan Mulia. Sebuah tempat perlindungan bagi para lansia yang dibuang keluarganya, bagi anak yatim. Piatu yang terlantar, bagi siapa saja yang butuh rumah dan kasih sayang. Saya tidak mau ada orang lain yang merasakan sakitnya dibuang, seperti sampah, ucap Marni saat peresmian panti itu. Di sini semua orang punya harga diri. Marni menjadi simbol harapan. Dari nenek yang terbuang menjadi filantropis yang dihormati. Dia bahagia dikelilingi orang-orang yang tulus mencintainya. Namun di kota lain, di sebuah apartemen sewaan yang mulai menunggak bayarannya, Raka sedang duduk mematung di depan televisi dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Di layar TV, wajah neneknya sedang tersenyum bahagia dengan tulisan besar di bawahnya, nenek miliarder dermawan. Raka menjatuhkan gelas kopi yang dia pegang. Kopi hitam tumpah mengotori karpet, tapi dia tidak peduli. Matanya nanar menatap layar. Tidak mungkin, bisiknya dengan suara gemetar. Itu nenek, itu emas. Bella keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di kepala melihat Raka yang bengong. Kenapa sih kamu teriak-teriak, Raka? Menunjuk layar TV dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Lihat Bella, lihat itu.
Bella menoleh santai, lalu matanya melotot sampai hampir keluar. Mulutnya menganga lebar. Dia membaca tulisan di layar berita Nenek Marni pemilik tambang emas baru. Itu nenekmu yang gembel itu, pekik Bella histeris. Dia punya tambang emas, Raka. Menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Kita membuangnya, Bella. Kita membuangnya tepat di atas tambang emas. Kita memberikan harta karun itu padanya, dan kita cuma dapat ampasnya. Keserakahan langsung menyala di mata Bella menggantikan rasa kaget. Dia menyambar lengan Raka, mencengkeramnya kuat-kuat dengan kuku-kukunya yang panjang. Kita harus ke sana, Raka. Sekarang juga dia nenekmu. Kamu satu-satunya pewaris sah. Uang itu hak kita. Hak kamu, ayo. Kita susul dia. Kita minta maaf, kita nangis-nangis, kita lakukan apa saja. Kita harus dapatkan uang itu. Raka menatap Bella melihat bayangan dirinya sendiri yang menjijikkan di mata wanita itu. Tapi godaan uang itu terlalu kuat. Hutang perusahaannya menumpuk, gaya hidup mereka yang boros sudah menggerogoti tabungan. Ini adalah jalan keluar. Ayo, kata Raka sambil menyambar kunci mobil. Kita jemput nenek pulang. Dia pasti mau memaafkan aku. Aku kan cucu kesayangannya. Mereka pun bergegas pergi memacu mobil menembus malam didorong oleh nafsu dan keserakahan, tanpa tahu bahwa pintu maaf itu mungkin sudah tertutup, rapat dikunci oleh rasa sakit yang tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata manis. Raka menginjak pedal gas dalam-dalam, memacu mobilnya membelah jalanan aspal yang panjang. Pikirannya kacau campur aduk antara harapan rasa bersalah dan keserakahan yang membara. Di sebelahnya, Bella terus saja mengoceh menghitung-hitung berapa bagian warisan yang pantas mereka dapatkan merencanakan liburan ke luar negeri dan membayangkan tas-tas bermerek yang akan dia beli. Wanita itu sama sekali tidak membahas tentang kesehatan Nenek Marni atau perasaan wanita tua itu. Di kepalanya Nenek Marni hanyalah mesin ATM berjalan yang baru. Saja mereka temukan kembali PIN-nya. Mereka melaju menuju lokasi yang disebutkan di berita, bukan lagi ke gubuk reot di tengah ladang tandus, melainkan ke sebuah kawasan perkebunan yang asri di kaki bukit tempat Nenek Marni sekarang membangun kerajaannya. Ketika mereka sampai di gerbang utama, Raka harus mengerem mendadak. Mulutnya ternganga. Di depannya berdiri sebuah gerbang besi tempah yang megah dicat putih bersih dengan pos penjagaan di sampingnya. Papan nama besar dari kayu jati terukir indah di sana bertuliskan Pondok Harapan Mulia Rumah Kasih Sayang. Ini tempatnya, tanya Bella, matanya berbinar licik. Gila, luas banget, Raka. Ini sih bukan rumah biasa, ini istana. Nenekmu benar-benar kaya raya sekarang. Raka menelan ludah yang terasa pahit. Rasa bersalah mulai merayap naik mencekik lehernya. Dia ingat gubuk bocor tempat neneknya dulu tinggal, tempat dia membuang wanita tua itu tanpa belas kasihan. Dan sekarang melihat kemewahan ini dia merasa kerdil. Dia membunyikan klakson dengan ragu. Seorang satpam berseragam rapi keluar dari pos mengangkat tangan dengan sopan namun tegas. Maaf Pak Bu, ada keperluan apa ya? Ini kawasan privat. Tidak boleh sembarangan masuk. Bella langsung menurunkan kaca jendela memasang wajah angkuh andalannya. Hei Pak Satpam, buka gerbangnya. Kami ini keluarga pemilik tempat ini. Itu yang nyetir cucu kandung Ibu Marni. Satu-satunya cucu laki-laki. Jadi jangan macam-macam ya, atau nanti saya pecat kamu. Satpam itu tidak gentar sedikit pun. Dia menatap Raka dan Bella dengan tatapan menyelidik, seolah dia sudah diperingatkan tentang kedatangan orang-orang seperti mereka. Tunggu sebentar, katanya datar. Saya konfirmasi dulu ke dalam. Satpam itu menelepon seseorang berbicara pelan, sambil sesekali melirik ke arah mobil. Bella mendengus kesal mengetuk-ngetukkan kuku palsunya yang panjang di dashboard mobil. Lama banget sih, mentang-mentang sudah jadi orang kaya baru prosedurnya sok ketat. Akhirnya gerbang dibuka perlahan. Raka menjalankan mobilnya masuk melewati jalan setapak yang diaspal halus diapit oleh deretan pohon palem raja dan taman bunga yang terawat rapi. Di kiri kanan, mereka melihat pemandangan yang menakjubkan.
Ada kebun sayur organik yang hijau subur, kolam ikan yang luas dengan air mancur di tengahnya, dan beberapa bangunan paviliun bergaya joglo modern yang terlihat sangat nyaman. Di beranda paviliun itu terlihat para lansia sedang duduk santai mengobrol, tertawa, minum teh, dan bermain catur. Mereka terlihat bahagia, terurus, dan bermartabat. Jauh berbeda dengan bayangan panti jompo suram yang ada di kepala Raka. Raka memarkir mobilnya di depan bangunan utama sebuah rumah joglo besar dengan pendopo luas yang megah. Baru saja dia mematikan mesin, seorang wanita muda berseragam perawat keluar menyambut mereka. Wajahnya tegas tanpa senyum basa-basi. "Anda Raka?" tanya wanita itu dingin. "Iya, saya Raka," jawabnya gugup. "Saya mau ketemu nenek. Ibu Marni sudah menunggu di ruang tengah. Silakan ikut saya. Tapi tolong jaga sikap. Ibu tidak suka keributan." Bella memutar bola matanya, tapi Raka mengangguk cepat. Mereka mengikuti perawat itu masuk ke dalam rumah. Interior rumah itu membuat nyali Raka semakin ciut. Lantainya marmer dingin, perabotannya dari kayu jati tua yang harganya pasti puluhan juta. Satu set lukisan-lukisan indah tergantung di dinding. Semuanya berkelas elegan dan memancarkan aura kekayaan yang tenang. Mereka sampai di sebuah ruang keluarga yang sangat luas, dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Dan di sanalah dia. Nenek Marni duduk di sebuah kursi besar berlapis beludru merah marun, seperti seorang ratu yang sedang bertahta. Penampilannya sudah berubah total. Tidak ada lagi daster lusuh, tidak ada lagi rambut acak-acakan. Kini dia mengenakan kebaya modern berbahan sutra halus berwarna krem, dipadu dengan kain batik tulis yang elegan. Rambut putihnya disanggul rapi, wajahnya terlihat segar, bersih, dan bercahaya. Di sampingnya berdiri Pak Burhan setia mendampingi seperti seorang patih yang menjaga ratunya. Melihat sosok neneknya yang begitu berwibawa, kaki Raka lemas seketika. Pertahanan dirinya runtuh. Rasa bersalah, rasa takut, dan rasa rindu bercampur menjadi satu, meledak di dadanya. Tanpa sadar, dia berlari kecil, lalu menjatuhkan dirinya ke lantai berlutut dan merangkak mendekati kaki neneknya. Dia bersujud, mencium ujung kain batik. Marni menangis tersedu-sedu. "Nek, ampuni Raka, Nek," raungnya memilukan, air matanya membasahi lantai marmer. "Raka salah, Nek. Raka berdosa besar sama nenek. Raka cucu durhaka. Tolong ampuni Raka, Nek. Raka menyesal." Suara tangisannya menggema di ruangan besar itu. Bella yang berdiri di belakangnya ikut-ikutan memasang wajah sedih yang dibuat-buat, mencoba meneteskan air mata meskipun matanya sibuk melirik perabotan mahal di sekeliling ruangan. "Nenek," kata Bella dengan suara manja yang dipaksakan. "Kami minta maaf ya, Nek. Kami khilaf waktu itu. Kami sedang banyak masalah, jadi pikiran kami buntu. Kami sayang banget sama nenek sebenarnya." Nenek Marni tidak bergerak sedikit pun. Dia tidak menarik kakinya, tapi juga tidak mengulurkan tangan untuk membelai kepala cucunya seperti dulu. Dia hanya menatap ubun-ubun Raka yang sedang bersujud di kakinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Hening yang panjang dan menyiksa terjadi. Hanya isak tangis Raka yang terdengar semakin lama semakin pelan karena tidak ada respon. Raka mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap mata neneknya, mencari sisa-sisa kasih sayang yang dulu selalu ada di sana. Tapi yang dia temukan hanyalah ketenangan yang dingin, seperti permukaan danau yang dalam dan tidak tersentuh angin. "Nek," panggil Raka lirih. "Nenek mau kan maafin Raka. Raka mau kembali, Nek. Raka mau nebus dosa. Raka mau ngerawat nenek di sini. Kita kumpul lagi kayak dulu ya, Nek. Kita jadi keluarga lagi." Akhirnya Nenek Marni membuka mulutnya. Suaranya tenang rendah, tapi setiap katanya memiliki bobot yang berat, menghantam dada Raka lebih keras daripada pukulan fisik. "Berdiri," Raka perintahnya datar. "Jangan mengotori lantai ini dengan air matamu." Raka terkejut, tapi dia menurut. Dia berdiri dengan canggung, mengusap wajahnya yang sembab. Nenek Marni menatap cucunya dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu beralih menatap Bella yang berdiri mematung di belakang. "Kalian bilang kalian menyesal?" tanya Marni, nada suaranya sedikit meninggi. "Kalian bilang kalian sayang-sayang.
Yang mana sayang kepada nenek tua yang kalian buang di pinggir jalan seperti sampah? Atau sayang kepada pemilik tambang emas yang kalian lihat di televisi Raka gelagapan? Bukan begitu, Nek. Sumpah demi Allah Raka beneran nyesel. Raka nggak bisa tidur mikirin nenek. Raka nyariin nenek kemana-mana. Bohong, potong Pak Burhan, tiba-tiba dengan suara menggelegar. Pak tua yang biasanya ramah itu kini menatap Raka dengan kemarahan yang menyala-nyala. Kamu tidak pernah mencari nenekmu, bentak Pak Burhan. Saya yang menemukan nenekmu sekarat di gubuk. Saya yang memberinya makan. Saya yang melihat dia menangis tiap malam memanggil namamu. Kamu tidak pernah datang. Kamu baru datang hari ini, detik ini, setelah kamu tahu nenekmu punya uang. Raka menciut dimarahi Pak Burhan. Tapi dia mencoba membela diri menatap neneknya lagi dengan tatapan memelas. Nek, jangan dengerin orang luar. Aku ini darah daging nenek. Cucu kandung nenek. Masak nenek lebih percaya orang lain daripada cucu sendiri. Marni tersenyum, tapi senyum itu adalah senyum paling sedih yang pernah dilihat Raka. Darah daging, gumam Marni pelan. Dulu aku juga berpikir begitu, Raka. Bahwa darah lebih kental daripada air. Bahwa keluarga adalah segalanya. Tapi kamu mengajarkan aku satu pelajaran berharga, Nak. Pelajaran yang sangat sakit, tapi sangat penting. Marni menegakkan punggungnya menatap lurus ke dalam mata Raka. Kamu mengajarkan aku bahwa keluarga sejati tidak ditentukan oleh darah. Keluarga sejati bukan orang yang berbagi DNA dengan kita. Keluarga sejati adalah orang yang ada di sana saat kita jatuh. Orang yang mengulurkan tangan saat kita tidak punya apa-apa. Dia menunjuk ke arah Pak Burhan, lalu menunjuk ke arah pintu dapur di mana beberapa staf sedang mengintip dengan khawatir. Mereka ini keluargaku, Raka. Pak Burhan, perawat-perawat ini orang-orang tua yang aku tampung di sini. Mereka yang merawatku. Mereka yang menghormatiku sebagai manusia, bukan sebagai mesin uang. Sedangkan kamu membuangku saat aku tidak punya apa-apa. Dan sekarang kamu datang merangkak, minta kembali saat aku punya segalanya. Bella, yang merasa suasananya makin tidak enak, mencoba menyela dengan taktik lain. Aduh nenek, jangan emosi dulu dong. Nanti tensinya naik loh. Kita kan bisa bicara baik-baik. Raka ini kan pewaris tunggal nenek. Wajar dong kalau dia yang mengelola harta nenek. Nenek kan sudah tua, gampang ditipu orang. Mending uangnya dipegang Raka biar aman. Mendengar itu nenek Marni tertawa. Tawa yang kering dan tajam. Aman-aman di tangan kalian. Di tangan orang yang tega membuang neneknya sendiri. Demi merenovasi rumah Marni, menggelengkan kepala perlahan. Tatapannya berubah menjadi tatapan final, tatapan seorang hakim yang sudah siap menjatuhkan vonis. Aku memaafkanmu. Raka, kata Marni tiba-tiba. Wajah Raka langsung cerah seketika. Harapan kembali menyala di matanya. Beneran, Nek, alhamdulillah. Terima kasih, Nek. Raka janji bakal. Tunggu, potong Marni tegas mengangkat tangannya. Aku memaafkanmu karena itu kewajibanku sebagai manusia beriman. Aku tidak mau mati membawa dendam. Aku tidak mau hatiku kotor oleh kebencian. Jadi ya aku memaafkan perbuatanmu. Bella menyenggol lengan Raka sambil tersenyum lebar merasa menang. Nah gitu dong. Tapi lanjut Marni dengan suara yang lebih keras menatap tajam ke arah mereka berdua. Memaafkan bukan berarti menerima kembali. Memaafkan bukan berarti aku bodoh. Pintu hatiku sudah bersih dari dendam, tapi pintu rumahku sudah tertutup untuk kalian. Raka ternganga, senyumnya lenyap. Maksud nenek Marni menarik napas panjang lalu mengucapkan keputusan yang akan menghancurkan keserakahan cucunya sampai ke akar-akarnya. Kamu tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun dari hartaku, Raka. Tidak sepeser pun. Uang ini akan nenek gunakan untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, orang-orang yang dibuang dan terlantar persis seperti nasib nenek dulu. Nenek akan pakai uang ini untuk melakukan kebaikan yang tidak pernah sempat kamu lakukan. Wajah Raka memucat darah seolah berhenti mengalir di tubuhnya. Tapi Nek Raka ini cucu satu-satunya. Diam, potong Marni dengan wibawa yang membuat Raka terbungkam. Tapi kebun jati asri, rumah tua yang kamu rampas dari nenek itu ambillah. Itu sudah jadi atas namamu kan?
Kamu sudah mengurus surat-suratnya dengan pengacaramu yang mahal itu kan? Marni menghela napas panjang, tatapannya menerawang jauh. Nenek sudah tidak menginginkan tempat itu lagi. Terlalu banyak kenangan pahit di sana. Kamu tinggallah di sana. Kerjakan tanah itu dengan tanganmu sendiri. Hiduplah dari apa yang kamu tanam. Belajarlah menghargai tanah, belajarlah menghargai keringat, dan belajarlah menjadi manusia yang punya hati. Wanita tua itu mengibaskan tangannya mengusir mereka seperti mengusir lalat. Sekarang pergilah Raka, pergi dari sini dan jangan kembali lagi. Kamu tidak diterima di sini. Raka keluar dari rumah megah itu dengan langkah gontai hancur berkeping-keping. Dia berjalan seperti mayat hidup menuju mobilnya. Beban penyesalan menindih pundaknya begitu berat, beban yang akan dia bawa seumur hidup. Begitu sampai di dalam mobil, Bella langsung memberondongnya dengan pertanyaan, matanya berkilat penuh nafsu. Gimana hasilnya? Dia mau bagi warisannya, kita dapat berapa miliar? 10 miliar, 20 Raka, menggeleng lemah suaranya parau dan pahit. Enggak Bel, dia tidak kasih apa-apa. 0 besar. Dia sudah memaafkan aku, tapi dia tidak mau memberiku 1 rupiah pun. Bella ternganga, mulutnya terbuka lebar karena syok. Apa maksud kamu? Apa kamu kan cucunya? Kita bisa tuntut dia, kita bisa sewa pengacara. Raka menyalakan mesin mobil dengan tangan gemetar. Dia bilang aku cuma boleh ambil kebun tua itu. Sisanya dia sumbangkan untuk panti sosial. Keheningan melanda mobil itu selama beberapa detik. Bella mencerna informasi itu dengan cepat, otak kalkulatornya bekerja. Dan hasilnya adalah minus. Tiba-tiba saat mobil baru berjalan pelan menuju gerbang keluar, Bella melepas cincin pertunangannya dengan kasar dan melemparkannya ke wajah Raka. Berhenti, teriak Bella. Berhenti sekarang. Raka menginjak rem dengan kaget. Kenapa Bella membuka pintu mobil dan turun, wajahnya merah, padam karena marah dan kecewa. Aku tidak mau menikah denganmu. Aku tidak sudi menikah sama laki-laki miskin yang bakal membusuk di kebun singkong seumur hidup. Dia membanting pintu mobil sekeras-kerasnya. Aku cari suami kaya Raka, bukan petani gagal yang banyak utang sepertimu. Hubungan kita putus. Bella segera mengeluarkan ponselnya, menelepon ayahnya dengan nada manja yang dibuat-buat. Halo, papi jemput Bella di jalan raya depan perkebunan Pondok Harapan. Iya, putus. Raka ternyata penipu, Pi. Dia miskin. Raka hanya bisa menatap nanar dari balik kemudi, melihat wanita yang demi dirinya dia rela membuang neneknya kini membuang dia begitu saja di pinggir jalan. Karma itu nyata, dan karma itu datang dengan sangat cepat. Raka ditinggalkan sendirian, persis seperti dia meninggalkan neneknya dulu. Bulan demi bulan berlalu sejak hari pembalasan itu. Kebun jati asri masih berdiri di sana, sunyi dan sepi. Bedanya sekarang tidak ada lagi kehangatan nenek Marni yang mengisi rumah itu. Raka tinggal di sana sendirian, benar-benar sebatang kara. Bisnis ekspedisinya bangkrut total. Bank menyita semua truknya, menyita apartemen mewahnya di kota, menyita semua asetnya untuk membayar utang gaya hidup yang selama ini dia paksakan demi Bella. Mobil Pajero hitam yang dulu dia banggakan sudah dijual murah untuk penyambung hidup. Yang tersisa hanyalah tanah kebun itu, satu-satunya harta yang diberikan neneknya sebagai pelajaran hidup. Setiap hari Raka bekerja banting tulang di bawah matahari yang membakar. Tangannya yang dulu halus dan hanya memegang setir mobil mewah kini kasar kapalan dan penuh luka kena cangkul. Dia menanam jagung, menanam singkong dan menjualnya ke pasar desa dengan harga murah hanya untuk bisa makan nasi bungkus. Setiap malam saat dia berbaring lelah di balai-balai bambu di teras rumah yang sepi, dia menatap langit malam yang luas dan menangis. Dia teringat neneknya. Bayangan wajah nenek Marni selalu menghantuinya. Dia ingat tatapan kecewa neneknya saat diusir. Dia ingat kata-kata neneknya yang penuh air mata. Di mana salah nenek Raka? Sekarang Raka tahu jawabannya. Neneknya tidak pernah salah. Neneknya adalah wanita suci yang mengorbankan nyawa demi dirinya. Dia ingat bagaimana dulu neneknya rela kelaparan agar dia bisa jajan. Dia ingat tangan keriput neneknya yang menjahit baju sekolahnya di malam hari.
dan dia membalas semua cinta itu dengan racun. Penyesalan itu datang terlambat, tapi sangat menyakitkan. Raka mencoba memperbaiki diri. Beberapa kali dia memberanikan diri datang ke Pondok Harapan Mulia, membawa hasil kebunnya yang tidak seberapa. Satu sisir pisang, sekantong ubi atau bolu kukus yang dia coba bikin sendiri dengan resep neneknya, meskipun rasanya gosong. Nenek Marni selalu menyambutnya. Dia tidak mengusir Raka. Dia menerima oleh-oleh itu dengan sopan, menanyakan kabar Raka, menyuruhnya makan siang. Tapi rasa itu sudah hilang. Kehangatan seorang nenek yang dulu meluap-luap tatapan bangga, yang dulu selalu ada, kini sudah mati. Hubungan mereka hanya sebatas kenalan jauh. Raka telah membunuh cinta itu dengan tangannya sendiri, dan tidak ada yang bisa menghidupkannya kembali. Sementara itu di Pondok Harapan Mulia, kehidupan justru sedang mekar dengan indahnya. Tempat itu bukan sekadar panti jompo, tapi surga kecil di dunia. Ada lebih dari 25 lansia yang tinggal di sana, mereka yang dulu terlantar di jalanan kini punya rumah, punya keluarga baru, dan punya martabat. Ada juga anak-anak yatim piatu yang berlarian ceria di taman sekolah di PAUD yang dibangun oleh Marni. Pak Burhan masih setia ada di sana, menjadi sahabat terbaik Marni, menjadi penasihat dan teman bicara di masa tua. Persahabatan mereka tulus dan indah menjadi bukti bahwa kasih sayang tidak selalu butuh ikatan darah. Nenek Marni menggunakan hartanya dengan sangat bijaksana. Dia tidak membeli tas mewah, tidak pamer di media sosial. Dia menggunakan uangnya untuk menyekolahkan anak-anak panti, membiayai operasi katarak lansia miskin, dan membantu modal usaha janda-janda tua. Dia menjadi legenda hidup di daerah itu. Orang-orang membicarakannya dengan penuh rasa hormat. Kisah nenek Marni, wanita yang dibuang cucunya, lalu menemukan emas, menjadi dongeng nyata yang mengajarkan banyak hal. Semua orang yang mendengar kisahnya pulang dengan membawa satu pelajaran penting yang tertancap di hati, bahwa keserakahan tidak akan pernah membawa berkah, bahwa air susu yang dibalas dengan air tuba pasti akan berujung pada kehancuran. Sahabat semua, dari kisah nenek Marni dan Raka, ini kita belajar satu kebenaran yang sangat sederhana, namun sering kita lupakan. Bahwa harta yang paling berkilau di dunia ini bukanlah emas permata yang terpendam di dalam tanah, melainkan hati yang tulus dan rasa syukur. Raka mengejar kilau emas sampai buta mata hatinya, sampai dia tega membuang intan permata yang sesungguhnya, yaitu kasih sayang neneknya. Akhirnya dia memang mendapatkan tanah warisan itu, tapi dia kehilangan segalanya yang membuat hidup ini berarti. Dia kehilangan cinta, kehilangan hormat, dan kehilangan kedamaian. Sebaliknya, nenek Marni membuktikan bahwa orang baik mungkin akan jatuh, mungkin akan menderita sesaat, tapi tangan Tuhan akan selalu mengangkat derajat mereka di waktu yang tepat. Kebaikan itu seperti benih, sekecil apapun kita tanam, pasti akan tumbuh dan berbuah manis pada waktunya. Jangan sampai kita menjadi raka-raka lain di dunia nyata. Muliakanlah orang tuamu, sayangilah kakek nenekmu, selagi mereka masih ada, selagi tangan mereka masih hangat untuk kita genggam. Karena penyesalan selalu datang terlambat, dan tidak ada mesin waktu untuk memperbaikinya. Jika cerita ini berhasil menyentuh hati kalian, atau mengingatkan kalian pada seseorang yang berharga, izinkan kami menemani hari-hari kalian dengan kisah inspiratif lainnya. Silakan tekan tombol subscribe di bawah ini, agar kita bisa terus berbagi hikmah kehidupan bersama-sama di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati.